Pertama-tama marilah kita mendidik, yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan. Sebuah kata-kata mutiara yang diucapkan pahlawan kemerdekaan bernama Sultan Syahrir yang lahir di Padang Panjang 5 Maret 1909. Ia lahir dari pasangan Muhammad Rasyad, gelar Maharaja Sultan, dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan kepala jaksa Landrat di Medan. Ia bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, seorang aktivis dan wartawan wanita terkemuka. Ia juga bersaudara kandung dengan Sultan Shah Syam, seorang makelar saham pribumi paling berpengalaman pada saat itu. Syahrir mengenyam sekolah dasar ILS dan sekolah menengah pertama MULO pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal itulah yang membawa dia kepada berbagai macam buku asing dan ratusan novel Belanda. Pada tahun 1926, ia lulus dari MULO, kemudian melanjutkan sekolah lanjut atas AMS di Bandung. Itu adalah sekolah termahal di Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia, Batovis, sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil pementasan ia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Cahaya Universitas Rakyat. Pada 20 Februari 1927, ketika para pemuda masih terikat dengan perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, ia sudah termasuk dalam 10 orang penggagas pendiri pemuda nasionalis Young Indonesia. Kemudian perhimpunan tersebut mengganti nama menjadi Pemuda Indonesia, yang merupakan motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928. Pada tahun 1932, ia segera bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) baru yang diketuainya. Sebagai tokoh yang memiliki pandangan sosialis, Sultan Syahrir juga ikut tergabung dalam pergerakan buruh yang berperan sebagai ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Ia kemudian mendesak Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun, Soekarno dan Hatta menolak. Hal itu menimbulkan kekecewaan yang berakibatkan peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, guna menjauhkan dari pengaruh Jepang dan mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, ia kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Ia menjadi Perdana Menteri termuda di dunia, yakni berusia 36 tahun. Ia juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Ketika Indonesia terus digempur oleh aksi agresi militer Belanda tahun 1947, Syahrir berpidato mengenai kedaulatan Indonesia dan perjuangan bangsa merebut kemerdekaan di tanah mereka sendiri. Diplomasi tersebut kemudian membuat PBB ikut campur dalam masalah Indonesia-Belanda, yang kemudian mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Dan pada tahun 1951, Sultan Syahrir menikah dengan wanita bernama Siti Wahyunah yang memberinya 2 orang anak bernama Keria Arsya Syahrir dan Siti Rabiah Parvati Syahrir. Pada tahun 1955, setelah partainya gagal dalam pemilihan umum, hubungannya dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk. Hingga kemudian, pada tahun 1960, Partai Sosialis Indonesia yang didirikan olehnya akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1962, ia ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga 1965. Kemudian ia menderita penyakit stroke, sehingga pemerintah mengizinkannya untuk berobat ke Zurich, Swiss. Hingga akhirnya, pada 9 April 1966, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta.
atas jasa-jasanya sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia, sang ahli diplomasi besar-besaran, dan seseorang yang mengharumkan nama Indonesia hingga ke luar negeri melalui diplomasinya. Kemudian pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia sesuai dengan Kepres nomor 76 tahun 1966. Apabila Sultan Syahrir tidak ada, mungkin peristiwa Rengas Dengklok tidak akan pernah terjadi, dan Indonesia tidak akan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.